Ana ibnu Fawatim. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya. Fatimah menjadi nama yang spesial bagi beliau. Dalam silsilah keluarganya, banyak sekali didapati sanak yang bernama Fatimah. Istri pamannya, Abu Talib, pun Ali, Ja'far, dan Uqail bernama Fatimah. Fatimah binti Asad, salah satunya, adalah ibu kedua bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamanati oleh ibunya Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Maka beliau tumbuh dalam didikan dan asuhan paman dan bibinya layaknya anak mereka sendiri. Sehingga tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bibinya tersebut sebagai ibu kedua. Demikianlah nama Fatimah memiliki kesan sosial yang sangat mendalam di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, beliau menamai anaknya dengan Fatimah. Nama tersebut tidak berkaitan dengan arti asli dalam kalimat yang berarti menyapih. Seperti ungkapan Arab yang menyebut sapi betina sebagai Fatim atau Fatimah, yaitu ketika sapi sudah tidak menyusui lagi. Dengan perasaan berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai putrinya Fatimah. Kebahagiaan itu disambut oleh Khadijah dan juga ketiga putrinya yang lain, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Suara kebahagiaan memuncah dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir anggota keluarga baru. Peristiwa ini merupakan suatu hal yang aneh bagi bangsa Arab, sebab mereka akan bersedih dan memuram durja jika mendapat kelahiran seorang putri, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang yang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikannya. Apakah dia akan memeliharanya atau membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya keputusan mereka yang tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 58-59. Sebuah pesta yang penuh kegembiraan sedang berlangsung di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah rumah kenabian, rumah yang akan menjadi penentu budaya, rumah yang akan membalikan pola pikir masyarakat jahiliyah dan meluruskannya menuju jalan yang benar. Sebuah fenomena yang berbalik dengan kaum jahiliyah pada saat itu. Adapun Zainab adalah orang yang paling berbahagia menyambut kedatangan adiknya. Dia memangku adiknya dengan penuh kasih sayang, menciuminya hingga terurai air mata kebahagiaan. Andai saja tidak malu, dia akan menari dengan adiknya itu. Al-Zahra. Secara bahasa, Al-Zahra berarti seorang yang putih dan berseri wajahnya. Ketika lahir, Fatimah berkulit putih dengan wajah berseri sehingga dipanggillah dia dengan sebutan Al-Zahra. Sebuah titel yang ada sejak lahir dan terus melekat seumur hidupnya. Panggilan ini selalu mengikuti setiap nama Fatimah disebut. Bahkan buku-buku sejarah menyebut nama Fatimah diikuti dengan Al-Zahra, sehingga nama Al-Zahra identik dengan Fatimah. Banyak pula orang tua yang menamai anaknya dengan Al-Zahra atau Zahra dan itu merujuk kepada Fatimah radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan kecintaan Zainab kepada adiknya Fatimah, sifat itu tumbuh dari sisi kematangan emosional Zainab yang sudah menginjak dewasa dan segera memimpikan untuk menjadi seorang istri dan ibu. Sejarah berbicara bahwa Zainab mengurus adiknya Al-Zahra, layaknya hubungan ibu dengan anaknya. Fatimah kecil. Pada tahun-tahun pertamanya, Fatimah selalu menjadi pusat kasih sayang orang tua dan saudara-saudaranya. Dia melewati masa menyusui dan disapi. Dia mulai lincah berlari mengelilingi seluruh pojok rumah. Masa-masa ini membuat ikatan satu sama lain menjadi semakin kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anhu, dan anak-anaknya selalu mencurahkan perhatiannya untuk Al-Zahra. Maka tak heran jika Fatimah kecil mulai menampakkan kecerdasan dan kebijaksanaannya yang diwariskan oleh orang tuanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering bermunajat di Gua Hiro setiap Ramadan untuk berkontemplasi menjauh dari perilaku jahiliyah, Fatimah radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali dan selalu beliau panggil saat pulang. Fatimah kecil digendonginya dan diciuminya pipinya oleh beliau. Di dahinya terpancar sinar bercahaya.
Perpisahan bukan pemisahan. Abu al-As ibnu Rabi', sepupu Khadijah radhiyallahu anhu, bermaksud meminang Zainab. Dia adalah seorang pemuda yang kaya dan terpandang di kalangan kaum Quraisy. Dia dikenal sebagai singa gurun karena mahir dalam membaca peta di padang pasir. Maka dia datang ke rumah orang tua Zainab. Pinangannya diterima oleh Rasulullah SAW, lalu mereka berdua dinikahkan. Bagi Zainab, hari itu merupakan hari yang paling membahagiakan, namun tidak bagi Fatimah. Bagi putri bungsu Rasul tersebut, pernikahan itu merupakan isyarat bahwa dia dan kakaknya Zainab akan segera berpisah. Fatimah kecil akan kehilangan ibu keduanya. Fatimah kecil menangis terseduh. Dia tidak kuat membayangkan kehampaannya akan kehilangan orang yang dia sayangi. Rasulullah pun datang untuk menenangkan hatinya. Diusapnya air mata yang menitik dari mata Fatimah. Beliau memeluk Fatimah dengan kasih sayang, sehingga dia tidak berdaya melawan pelukan ayahnya yang menenteramkan hatinya. Pun begitu dengan ibunya, Khadijah radhiyallahu anhu, serta kakak-kakak Fatimah yang lain. Mereka selalu menenangkan hati Fatimah kecil yang mungil itu ketika sedang merindukan kakaknya Zainab. Kasih sayang mereka selalu tercurah kepadanya. Namun Fatimah tidak bisa mengingkari hati kecilnya. Dia selalu rindu kepada Zainab. Oleh karena itu, ketika Zainab datang berkunjung ke rumah Nabi, tidak ada yang paling berbahagia kecuali Fatimah kecil. Dia akan melompat ke pangkuan Zainab, lalu menangis dengan kegirangan. Perpisahan ini adalah awal dari bulir-bulir kesedihan dalam hati Fatimah yang tumbuh dari rasa cinta yang sangat dalam. Beban itu semakin berat. Kesedihan itu terasa semakin berat. Fatimah kecil lagi-lagi harus terpisah dengan dua kakaknya yang lain ketika tiba saatnya bagi mereka untuk berumah tangga. Paman Rasulullah SAW, Abu Lahab, hamba Uzza bersama istrinya Ummu Jamil binti Harb ibnu Umayyah, datang menemui beliau guna meminang Ummu Kulsum dan Ruqayyah untuk kedua anak mereka, Utbah dan Utaibah. Lamaran tersebut disetujui Rasulullah SAW. Mereka pun dinikahkan. Akad pernikahan sederhana ini dihadiri oleh kerabat dekat dari keluarga masing-masing serta petinggi Bani Hashim, Abu Thalib dan saudaranya Abbas. Rumah pun semakin lenggang. Ketiga kakak Fatimah sudah pergi dari rumah Nabi. Lantas siapa lagi yang akan mengurusku? Pada siapa aku bisa bersandar? Kapan aku bisa bercanda kembali bersama mereka? Pikir Fatimah kecil. Fatimah kecil mulai belajar mandiri. Dia harus berdikari. Perpisahan ini hanya berujung jarak dan tidak berujung waktu. Dia masih punya dua malaikat yang akan selalu menjaganya dan membimbingnya, yakni orang tuanya. Sebuah kenyataan pahit, beban yang semakin membukit, tetapi akan menjadi sebuah permulaan bagi pribadi Fatimah yang sebenarnya. Ketika usianya beranjak 5 tahun, Fatimah harus terbiasa melakukan pekerjaan rumah sendiri. Tidak ada lagi tangan Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Pekerjaan ini berat, tetapi disinilah pendidikan karakter dimulai. Fatimah kecil mulai belajar tentang ketangguhan, kesungguhan, semangat, dan kerja keras. Ali, penghuni baru. Rasulullah SAW tidak akan pernah lupa kenangan masa lalu ketika dibesarkan di rumah pamannya, Abu Thalib. Beliau akan selalu ingat bagaimana pamannya mendidik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Bergaul dan hidup bersama dengan sepupu-sepupunya pun tentang kepedihan dan keindahan hidup sewaktu mereka bersama. Allah meluaskan rezeki Rasulullah SAW ketika menikahi Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Quran Surat Al-Duha ayat ke-8. Maka beliau ingin meringankan beban pamannya itu. Rasulullah SAW kemudian datang menemui pamannya yang lain, Abbas, dan berkata, "Wahai paman, engkau tahu bagaimana kondisi paman Abu Thalib yang sedang kesusahan. Maukah engkau membesarkan salah satu anaknya, dan aku akan membesarkan anaknya yang lain?" Abbas setuju dengan usulan Rasulullah SAW.
Keduanya pun datang ke rumah Abu Thalib dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Abu Thalib terharu karena kelembutan hati adik dan keponakannya itu. Dengan linangan air mata, Abu Thalib menyetujui keinginan mereka, dengan syarat Uqail tetap bersamanya. Mereka pun setuju. Akhirnya Abbas mengambil Ja'far dan Rasulullah mengambil Ali. Usia Ali belum genap 10 tahun ketika dia diajak ke rumah Muhammad SAW. Kelembutan dan kemuliaan hati Rasulullah SAW membuka mata Ali untuk memperhatikan ketinggian akhlak beliau dan mencontohinya. Sedangkan Fatimah senang karena ada saudara yang akan menemaninya. Fatimah kini punya teman yang akan meringankan kerinduannya kepada kakak-kakaknya itu.